Apa itu IMO dan kenapa pelaut harus paham? Pernah nggak sih kamu dengar istilah IMO? Mungkin waktu pelatihan BST atau pas interview dengan perwira senior. Tapi, kamu benar-benar tahu apa itu IMO dan kenapa penting banget buat pelaut? Video ini akan jadi awal perjalanan kita belajar ilmu pelayaran berdasarkan regulasi dunia maritim internasional. Selamat datang di Armada di Gul, tempat belajar pelayaran paling nyantai, penuh makna, dan nggak cuma teori. Waktu saya pertama kali naik kapal sebagai kadet, saya pikir kerja di kapal cuma soal jaga-jaga, jaga moral, dan jaga makan. Tapi saat Port State Control naik ke kapal, saya ditanya, apa itu IMO? Sudah tahu elemen penting SOLAS? Kamu sudah familiar dengan ISM Code, dan saya cuma bisa jawab, maaf Pak, saya belum belajar sejauh itu. Sejak itu, saya sadar, jadi pelaut itu bukan cuma kuat fisik, tapi juga paham regulasi. IMO atau International Maritime Organization adalah badan di bawah PBB yang mengatur keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan standar sertifikat dan dinas jaga pelaut di seluruh dunia. Didirikan tahun 1948 dan mulai aktif tahun 1959, kantor pusatnya ada di London, Inggris. Fungsinya, menyusun aturan pelayaran global, mencegah kecelakaan laut, menjaga agar semua pelaut punya standar kompetensi yang sama, baik di Indonesia, Panama, Norwegia, atau Liberia. IMO bukan lembaga sembarangan. Strukturnya resmi dan kompleks. Ada assembly, semacam parlemen maritim dunia, council yang menentukan kebijakan, dan 5 komite teknis 1. MSC Maritime Safety Committee 2, MEPC Marine Environment Protection Committee 3, LEG Legal Committee 4, FAL Facilitation Committee 5, TC Technical Cooperation Committee. Jadi setiap aturan yang keluar bukan asal jadi, tapi disepakati ratusan negara anggota IMO. Nah, dari IMO inilah lahir konvensi-konvensi penting yang sering kamu dengar di kapal. SOLAS, Safety of Life at Sea, mengatur alat keselamatan, struktur kapal proteksi kebakaran, MARPOL, Marine Pollution, larangan buang limbah, ballast water, emisi gas buang, STCW, Standards of Training, Certification, and Watchkeeping, atur pelatihan dan sertifikasi pelaut, MLC, Maritime Labor Convention, jamin hak pelaut, jam kerja, gaji, akomodasi, dali, dan masih banyak lagi regulasi teknis lainnya. Coba kamu pikirkan, kamu naik kapal ditanya soal ISM, MARPOL Annex, atau jam kerja berdasarkan MLC. Kalau kamu nggak ngerti, bisa-bisa kamu dinyatakan not familiar oleh inspektor. Dampaknya, kapal ditahan, detain, pelaut kehilangan kepercayaan, bahkan bisa gagal naik jabatan. Jadi, ngerti IMO itu bukan buat gaya, tapi buat karier, keselamatan, dan profesionalitas kamu sebagai pelaut. Mulai hari ini kita belajar bareng-bareng, biar kita bukan cuma pelaut yang kuat, tapi juga pintar dan paham aturan. Di episode berikutnya kita akan bahas, apa itu SOLAS, dan kenapa lifeboat kamu harus sesuai standar internasional. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Armada di Gul, belajar pelayaran bukan harus kaku, bisa santai, tapi tetap penuh ilmu.